Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa seekor kucing tiba-tiba muncul di hadapanmu saat hatimu sedang kosong? Saat kamu ingin menyerah, tiba-tiba ia datang, duduk diam, lalu menatapmu dalam. Seolah ia tahu semua luka yang kamu sembunyikan. Atau kamu sedang berjalan sendiri, tiba-tiba seekor kucing mengikutimu dari belakang. Tanpa kamu panggil, tanpa kamu beri makan. Tapi ia terus bersamamu seperti sudah kenal lama. Mungkin kamu pikir itu cuma kebetulan. Tapi dengarkan baik-baik. Dalam dunia spiritual, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ketika seekor kucing hadir dalam hidupmu, terutama saat kamu berada di ambang perubahan besar, itu bukanlah tanpa maksud. Mereka bukan hanya makhluk lucu yang menghibur, tapi penjaga, penyembuh, bahkan utusan kecil dari Tuhan. Dan bila kamu merasa terhubung dengan mereka, kemungkinan besar kamu bukan orang biasa. Kamu adalah salah satu dari yang terpilih. Karena kucing hanya tertarik pada jiwa-jiwa dengan frekuensi tinggi. Jiwa-jiwa yang menyimpan cahaya di balik luka yang tak terlihat. Hari ini, kita akan membongkar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Rahasia besar di balik hubungan spiritual antara kucing dan jiwa terpilih. Dan kebenarannya akan mengejutkanmu. Kucing, makhluk dengan radar spiritual tinggi. Kucing bukan hanya makhluk yang lucu, menggemaskan, dan suka tidur sepanjang hari. Di balik tatapan tajam dan gerakan lembut mereka, tersembunyi kemampuan spiritual yang luar biasa. Sejak zaman kuno, kucing sudah dipercaya sebagai makhluk dengan radar energi alami. Mereka bukan hanya hidup di alam fisik seperti kita. Mereka juga bisa merasakan, bahkan berinteraksi, dengan dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Mereka tahu saat rumah sedang dipenuhi energi negatif. Mereka tahu saat ada seseorang yang menyimpan dendam atau niat buruk. Dan mereka tahu saat ada jiwa bersinar yang sedang terluka dan butuh teman dalam diam. Kucing bisa melihat aura. Bahkan, menurut banyak spiritualis, mereka bisa menembus lapisan emosi yang manusia sembunyikan. Pernah kamu melihat seekor kucing tiba-tiba menjauh dari seseorang? Atau tiba-tiba hissing, mendesis, ke arah ruangan kosong? Itu bukan hal aneh bagi mereka. Ketika energi seseorang penuh kemarahan, kebencian, atau ketamakan, kucing akan langsung menjauh. Karena mereka tak tahan berada di lingkungan yang penuh vibrasi rendah. Sebaliknya, ketika mereka mendekat dan tenang berada di dekat seseorang, itu artinya orang tersebut memiliki energi yang bersih, hati yang lembut, dan batin yang terbuka. Dan inilah alasannya kucing begitu tertarik kepada jiwa-jiwa terpilih. Jiwa yang terpilih seringkali tidak menyadari siapa dirinya sebenarnya. Tapi alam menyadarinya. Kucing menyadarinya. Karena mereka punya cara sendiri untuk mengenali cahaya dalam kegelapan. Kamu mungkin bukan orang yang selalu ceria. Kamu mungkin sering menangis sendirian, merasa hampa, bahkan ingin menyerah. Tapi di tengah itu semua, kamu tetap lembut, kamu tetap berdoa, kamu tetap memilih mencintai, meski sudah disakiti berkali-kali. Dan itulah kekuatanmu. Itulah mengapa kucing datang padamu. Karena di dunia yang keras ini, masih ada jiwa yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Masih ada manusia yang memilih mendoakan orang yang menyakitinya. Kucing tidak peduli seberapa tampan wajahmu, seberapa banyak uangmu, atau seberapa banyak follower yang kamu punya. Yang mereka lihat adalah getaran jiwamu, frekuensimu. Apakah kamu memancarkan luka atau harapan? Apakah kamu menyimpan gelap atau tetap menyala di dalam diam? Dan ketika mereka tahu bahwa kamu sedang rapuh, tapi tetap memilih untuk memberi cinta, mereka akan mendekat, bukan karena kamu butuh mereka, tapi karena mereka tahu kamulah tempat paling nyaman untuk mereka berteduh. Kadang mereka akan tidur di dekatmu tanpa alasan. Kadang mereka akan memperhatikanmu dari jauh. Kadang mereka bahkan hanya duduk dan menyentuhmu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah ikatan spiritual yang tidak bisa dibeli atau dipaksa. Ikatan antara makhluk halus dan jiwa yang penuh cahaya. Jadi,
Jika kamu menyadari bahwa kucing selalu muncul di sekitarmu, atau tiba-tiba nyaman tidur di pangkuanmu meski kamu baru bertemu, itu bukan hanya karena kamu wangi atau baik. Itu karena kamu memancarkan sesuatu yang langka di dunia ini. Energi kasih sayang yang bersih. Dan hanya makhluk dengan radar spiritual seperti kucing yang bisa melihatnya tanpa perlu dijelaskan. Kucing sebagai penjaga energi rumah jiwa terpilih. Jika kamu pernah hidup bersama seekor kucing, kamu pasti tahu. Mereka tidak hanya sekadar hewan peliharaan yang manja dan suka minta makan. Kucing seringkali terlihat duduk diam berjam-jam, memandangi sudut ruangan yang kosong, atau tiba-tiba mengeong ke arah yang tidak jelas. Atau bahkan mendadak berdiri dengan waspada dan menatap sesuatu yang kita sendiri tidak bisa lihat. Dan mungkin kita menganggapnya aneh. Tapi dalam dunia spiritual, itu bukan perilaku sembarangan. Kucing adalah penjaga dimensi. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat, merasakan, bahkan menyerap energi-energi tak kasat mata yang seringkali mengganggu manusia, terutama jiwa-jiwa terpilih. Dalam banyak tradisi kuno, dari Mesir, India, sampai kebudayaan Nusantara, kucing dipercaya sebagai penjaga rumah dari serangan energi negatif. Mereka bukan hanya melihat aura manusia, tapi juga bisa merasakan perubahan medan energi dalam sebuah ruangan. Mereka tahu kapan ada sesuatu yang masuk secara tidak wajar. Entah itu rasa iri dari orang lain, santet halus dalam doa buruk, atau bahkan serangan astral yang datang saat malam. Dan jika kamu adalah seorang jiwa terpilih, maka besar kemungkinan kamu sering menjadi target serangan semacam ini. Karena semakin terang cahayamu, semakin banyak pula bayangan yang ingin memadamkannya. Tapi disitulah kucing memainkan perannya, sebagai tameng tak terlihat, sebagai makhluk yang dengan diam-diam menyerap gangguan itu ke dalam dirinya, agar kamu tetap aman. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Kucingmu mendadak lesu, padahal sehari sebelumnya dia aktif, lincah, dan sehat. Atau ia terus tidur selama berjam-jam di sudut rumah yang biasanya kamu pakai untuk berdoa. Itu bukan karena dia sedang sakit fisik. Bisa jadi dia baru saja berperang secara spiritual, menangkal sesuatu yang kamu bahkan tak sadar telah datang ke arahmu. Dan kadang, saat gangguan terlalu kuat, kucing bisa jatuh sakit atau bahkan berpulang. Tapi tahukah kamu, mereka memilih itu. Mereka lebih memilih menjadi tamengmu daripada membiarkan kamu, jiwa yang mereka cintai, terkena bahaya itu secara langsung. Kucing tahu siapa yang sedang mereka jaga. Mereka tidak mengorbankan diri untuk semua orang, tapi hanya untuk jiwa-jiwa yang getaran hatinya lembut dan penuh cahaya. Jika kamu adalah orang yang hatinya mudah luluh, yang sering merasa lelah tapi tetap membantu orang lain, yang berdoa meski tak kunjung dikabulkan, yang menyayangi meski tak selalu disayangi balik, maka kamu adalah jiwa yang sangat kuat secara spiritual. Dan kucing sangat tahu itu. Mereka datang bukan karena kamu memanggil, tapi karena mereka diutus. Terkadang mereka muncul tiba-tiba. Anak kucing muncul di depan rumahmu tanpa sebab. Kucing liar mulai tidur di terasmu setiap malam. Atau kucing lama yang dulu hilang, tiba-tiba kembali di masa kamu paling lemah. Itu bukan kebetulan. Itu perintah dari alam semesta. Karena rumahmu, hidupmu, getaran di sekitarmu, butuh penjaga. Dan tak semua penjaga berbentuk prajurit bersenjata. Kadang, penjaga itu datang dengan langkah tenang, mata tajam, dan tubuh kecil berbulu. Mereka adalah kucing, penjaga dimensi, pelindung senyap bagi jiwa-jiwa pilihan Tuhan. Jika kamu punya kucing saat ini, atau pernah merasakan kehadiran mereka saat hidupmu sedang kacau, jangan lupakan kebaikan mereka. Karena bisa jadi, kamu masih selamat hari ini, karena ada seekor kucing yang sudah lebih dulu menyerap badai yang tak kamu lihat. Tatapan mata kucing yang menembus jiwa. Pernahkah kamu mengalami seekor kucing menatapmu lama, begitu dalam, hingga kamu merasa seolah sedang dilihat, bukan dengan mata biasa, tapi dengan jiwa? Tatapan kucing bukan tatapan kosong. Ada sesuatu di dalamnya,
Sesuatu yang menembus benteng emosimu, menyentuh bagian terdalam yang bahkan manusia lain tak pernah berhasil capai. Dan itu bukan ilusi. Kucing memiliki kemampuan alami untuk membaca vibrasi emosional manusia. Bukan sekadar melihat senyummu atau mendengar suaramu. Mereka merasakan energi yang kamu pancarkan diam-diam. Ketika kamu marah, tapi mencoba menyembunyikannya, mereka tahu. Ketika kamu patah hati, meski kamu masih tertawa-tawa di luar, mereka tahu. Ketika kamu ingin menyerah, meski kamu pura-pura kuat, mereka tahu. Mereka tidak tertipu oleh kata-kata. Karena mereka membaca frekuensi, bukan ekspresi. Maka jangan heran ketika kamu merasa paling hancur, paling sepi, dan paling sendiri. Tiba-tiba seekor kucing mendekat. Ia tidak banyak tingkah. Ia tidak minta apapun. Dia hanya duduk di dekatmu, menatapmu, atau tidur di sebelahmu. Bukan karena dia butuh kamu, tapi karena kamu butuh dia. Kehadirannya membawa ketenangan. Tatapannya menyampaikan pesan, meski tanpa suara. Aku tahu kamu lelah, tapi kamu tidak sendiri. Aku merasakan sakitmu, dan aku di sini bersamamu. Itulah bahasa yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Dan hanya jiwa-jiwa yang halus dan terbuka yang mampu menangkapnya. Orang yang keras hatinya tidak akan mengerti. Mereka akan mengusir kucing, menganggapnya gangguan. Tapi orang yang terpilih akan tahu bahwa itu adalah kunjungan ilahi dalam bentuk yang tak terduga. Seringkali, manusia tidak bisa memahami satu sama lain. Kadang kita butuh berbicara berjam-jam dan tetap tidak dimengerti. Tapi dengan kucing, satu tatapan saja cukup untuk membuat kita merasa dimengerti, meski tanpa satu kata pun keluar. Itulah sebabnya, jiwa-jiwa terpilih sering merasa lebih nyaman dengan kucing daripada manusia. Bukan karena mereka antisosial, tapi karena jiwa mereka terlalu peka, terlalu dalam, dan terlalu lelah untuk menjelaskan diri mereka terus-menerus. Kucing tidak menuntut penjelasan, tidak menilai, tidak menghakimi. Mereka hanya hadir, dan kehadiran itulah yang seringkali menyelamatkan jiwa yang hampir padam. Jika kamu pernah menangis dan tiba-tiba kucingmu datang diam-diam. Jika kamu pernah merasa kacau, dan ia melompat ke pangkuanmu. Jika kamu pernah mengalami kekosongan, lalu dia menatapmu dalam diam. Itu bukan kebetulan. Itu adalah respon spiritual terhadap jeritan batinmu. Semesta bisa mendengar jiwamu, dan terkadang ia menjawab dalam bentuk seekor kucing yang hanya duduk dan menatapmu dengan cinta. Jadi jangan remehkan tatapan mereka. Itu bukan sekadar ekspresi kosong. Itu adalah komunikasi jiwa ke jiwa. Dan jika kamu bisa merasakannya, maka itu tanda bahwa kamu memiliki kesadaran batin yang dalam. Bahwa kamu bukan orang biasa. Bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih untuk melihat, merasakan, dan menyembuhkan, bukan hanya lewat manusia, tapi juga lewat makhluk Tuhan lainnya. Koneksi kucing dengan dunia gaib dan malaikat. Kucing bukan hanya makhluk dunia. Dalam banyak budaya kuno, dari Mesir, Jepang, hingga Tanah Jawa, kucing dipercaya sebagai penjaga antara dua dunia, dunia fisik dan dunia gaib. Mereka bukan sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah makhluk penjaga gerbang. Gerbang apa? Gerbang yang tak kasat mata oleh mata manusia, tapi terbuka bagi mereka yang memiliki kepekaan batin, terutama bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Kucing bisa melihat apa yang tak kita lihat. Kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari spektrum energi. Tapi kucing, mereka dapat menangkap frekuensi yang jauh lebih luas. Mereka bisa melihat entitas tak berwujud, makhluk halus, roh penasaran, aura gelap, bahkan niat jahat yang terpancar dari seseorang yang masuk ke rumahmu, bisa mereka rasakan seketika. Kamu mungkin pernah menyaksikannya. Seekor kucing tiba-tiba menatap tajam ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang kamu tidak bisa lihat. Atau ia berlari ke sudut ruangan dan mengeong tanpa sebab. Atau mendadak menjadi gelisah, menggertak udara kosong, bulunya berdiri, lalu menenangkan diri perlahan. Itu bukan perilaku aneh. Itu adalah reaksi spiritual. Mereka sedang membaca, menahan,
bahkan menghalau energi yang tidak seharusnya ada di sekitarmu. Jiwa terpilih, pintu terbuka. Banyak orang tidak sadar, tapi jiwa-jiwa yang dipilih oleh Tuhan memiliki pintu spiritual yang lebih terbuka daripada orang kebanyakan. Mereka lebih peka, lebih halus, lebih sering merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi pintu yang terbuka bisa menjadi berkah atau ancaman. Karena ketika jiwamu memancarkan cahaya, maka bukan hanya kebaikan yang tertarik padamu, tetapi juga energi-energi gelap yang ingin memadamkannya. Itulah sebabnya jiwa terpilih sering mengalami gangguan tak terlihat. Mimpi buruk, rasa gelisah saat malam, suara-suara samar, atau hawa dingin mendadak di ruangan. Namun, jika ada kucing di sekitarmu, kamu tidak sendirian. Karena mereka bukan hanya teman. Mereka adalah penjaga batas antara dimensi. Kucing dan malaikat pelindung. Dalam beberapa kepercayaan mistik dan esoterik, bahkan disebutkan bahwa kucing bisa menjadi kendaraan bagi malaikat pelindung. Artinya, energi malaikat bisa menumpang pada tubuh seekor kucing untuk hadir di dunia fisik dan menjagamu secara langsung. Bukan dengan pedang, bukan dengan cahaya menyilaukan, tapi dengan kehadiran diam dan kasih sayang yang tenang. Ketika kucingmu tiba-tiba duduk di depan pintu kamar, bisa jadi dia sedang menjaga gerbang saat kamu tidur, atau saat kamu sedang bermimpi, menjelajahi dunia lain lewat rohmu. Dia menjaga tubuhmu agar tak terganggu oleh makhluk lain. Ketika kamu sedang berdoa atau menangis dalam keheningan, lalu kucing datang dan menatapmu. Itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah momen spiritual. Mereka tidak datang karena kamu kesepian. Mereka tidak hadir karena kamu butuh hiburan. Mereka tidak muncul hanya karena kamu menyisakan makanan. Mereka datang karena semesta tahu kamu butuh penjaga. Penjaga yang tidak bicara, tidak menuntut, tidak bertanya, hanya hadir, mengalirkan kedamaian lewat keheningan, mengusir yang tak terlihat lewat kepekaan, dan menuntunmu kembali ke keseimbangan saat jiwamu mulai goyah. Jika hari ini kucing hadir di hidupmu, anggaplah itu sebagai tanda cinta dari Tuhan. Mungkin kamu tidak melihat malaikat, tapi kamu bisa merasakannya dalam pelukan hangat seekor makhluk kecil berbulu. Dan jika kamu cukup sadar, kamu akan tahu tatapan matanya bukan sekadar tatapan. Itu adalah pengingat dari langit bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena kucing bukan hanya makhluk dunia. Mereka adalah titipan langit untuk menjaga jiwa-jiwa yang paling lembut dan paling terpilih. Mengapa jiwa terpilih sering menyelamatkan kucing? Aneh tapi nyata, banyak orang berkata, "Saya tidak suka kucing." Tapi suatu hari, tanpa direncanakan, seekor anak kucing muncul di depan pintu rumahnya. Basah, lapar, lemas, dan entah bagaimana hatinya tergerak. Tangannya terulur, dan kehidupannya berubah sejak saat itu. Atau kamu yang sedang sibuk mengejar mimpi, membangun masa depan, dan mungkin merasa tak punya waktu untuk apapun selain urusan dunia, tiba-tiba menemukan kucing kecil tertidur di bawah mobil, atau mengeong pelan di sudut jalan. Tanpa sadar, kamu berhenti. Kamu mengambilnya, memberi makan, memberi tempat, dan perlahan kamu mulai merawatnya. Bukan karena kamu sedang mencari teman, tapi karena jiwamu tergerak, bukan oleh logika, tapi oleh kasih. Tapi tahukah kamu tidak menyelamatkan mereka. Merekalah yang dikirim untuk menyelamatkanmu. Seringkali, kucing tidak datang untuk diangkat sebagai peliharaan. Mereka datang sebagai pengingat, sebagai pembuka pintu hati yang nyaris tertutup oleh luka dan kelelahan. Karena jiwa-jiwa yang terpilih adalah jiwa yang sering menyimpan trauma dalam diam, tersenyum saat luka masih terbuka, menolong banyak orang, tapi lupa menolong diri sendiri. Dan kucing adalah cara semesta mengembalikanmu ke cinta, makhluk lemah yang mengaktifkan sisi terlembut dirimu. Ketika kamu mengangkat tubuh kecil itu ke pelukanmu, ketika kamu membersihkan matanya yang kotor, atau meneteskan susu ke mulutnya yang menggigil,
Sesuatu dalam dirimu ikut disembuhkan. Tanpa sadar, kamu belajar untuk kembali mempercayai cinta, untuk memberi perhatian tanpa pamrih, untuk hadir sepenuhnya, tanpa ekspektasi. Karena kucing tidak pernah meminta banyak. Mereka hanya butuh rasa aman. Dan saat kamu memberikannya, jiwamu ikut menerima kehangatan yang sama. Mengapa jiwa terpilih? Karena tidak semua orang akan berhenti di pinggir jalan untuk menolong kucing yang kesepian. Tidak semua hati cukup peka untuk mendengar panggilan kecil dari makhluk bisu yang mengeong pelan. Tapi kamu yang meski sedang sibuk, tetap peduli. Kamu yang meski sedang terluka, tetap merawat. Kamu yang meski sendiri, tetap memberi tempat. Itulah ciri jiwa terpilih. Bukan karena sempurna, tapi karena dalam rapuhnya, ia tetap memilih cinta, hubungan sakral, saling menyelamatkan. Ada alasan mengapa banyak orang merasa lebih damai sejak merawat seekor kucing. Mereka tidak tahu kenapa, tapi hidupnya terasa lebih hangat. Rumahnya lebih tenang, jiwanya lebih stabil, karena hubungan antara jiwa terpilih dan kucing bukan hubungan biasa. Itu adalah ikatan sakral. Kamu memberi makan, mereka memberi perlindungan. Kamu memberi tempat, mereka memberi ketenangan. Kamu menyelamatkan hidup mereka. Tapi sebenarnya, mereka sedang menyelamatkan jiwamu. Jangan anggap itu kebetulan. Jadi, kalau suatu hari kamu mendadak menemukan seekor kucing yang tampak lemah dan terlantar, dan hatimu tergerak untuk menolong, jangan anggap itu hanya kejadian biasa. Itu adalah momen spiritual, sebuah panggilan dari semesta, untuk kamu kembali ke sifat asli jiwamu, penyayang, pelindung, dan penuh kasih. Karena sejauh manapun kamu pergi dari dirimu sendiri, Tuhan selalu punya cara untuk memanggilmu pulang. Dan kali ini, Ia mengutus seekor kucing. Tanda-tanda kamu punya ikatan spiritual dengan kucing. Kamu mungkin berpikir, aku cuma suka kucing. Tapi bagaimana jika ternyata lebih dari itu? Bagaimana jika kedekatanmu dengan kucing bukan hanya karena kamu penyayang hewan, melainkan karena jiwamu memiliki hubungan tak kasat mata dengan mereka? Ya, beberapa orang tidak hanya suka kucing. Mereka punya ikatan jiwa, sebuah kontrak batin yang tidak tertulis, tapi nyata. Dan jika kamu merasakan hal-hal ini, bisa jadi kamu adalah salah satunya. 1. Kucing liar sering mendekatimu, meski kamu tidak membawa makanan. Pernahkah kamu berjalan di jalan sepi, lalu seekor kucing tiba-tiba muncul dan mengikutimu? Atau duduk di dekatmu tanpa kamu panggil? Meski kamu bukan pemiliknya, dan tak menawarkan apapun, itu bukan karena kamu wangi, atau karena kamu membawa ikan di kantongmu. Itu karena mereka mencium getaran jiwamu. Aura kelembutan dan kasih sayang yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk spiritual seperti mereka. Kucing liar tidak mendekat sembarangan. Mereka hanya mendekat kepada mereka yang memiliki frekuensi hati yang selaras dengan alam. Dan jika itu terjadi berkali-kali, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. 2. Kucing sering tidur di tempatmu berdoa, meditasi, atau ruangan yang hening. Perhatikan tempat-tempat favorit kucingmu. Bukan sekadar tempat hangat, tapi seringkali mereka suka duduk atau tidur di ruang-ruang sakral, di sajadahmu, di bawah altar doa, di kursi tempatmu merenung, atau bahkan di dekat lilin atau dupa yang kamu nyalakan saat bermeditasi. Kenapa? Karena mereka merasa energi damai di sana. Dan lebih dari itu, mereka sedang menjaga tempat suci milikmu. Mereka tahu bahwa di tempat itu, kamu membuka pintu batinmu ke alam yang lebih tinggi, dan mereka hadir sebagai pelindung senyap. 3. Saat kamu sedang sakit atau emosional, kucing tiba-tiba muncul. Kamu sedang lelah, patah hati, cemas, atau bahkan sedang menangis. Dan tiba-tiba, kucingmu muncul diam-diam, duduk di dekatmu, atau naik ke pangkuanmu tanpa kamu minta. Kamu tak perlu berkata apa-apa. Dia hanya hadir, bahkan saat kamu tidak ingin diganggu oleh manusia. Sentuhan lembut dari tubuh kecil itu bisa membuatmu perlahan merasa lebih tenang. Karena kucing mendeteksi perubahan emosimu.
Dan bila dia merasa getaranmu menurun, dia akan mendekat untuk menstabilkan energi dan membantumu pulih. Itulah fungsi mereka sebagai penyembuh spiritual. 4. Kamu merasa damai saat membelai kucing. Kamu mungkin tidak sadar, tapi saat kamu menyentuh bulu kucing, atau saat ia tidur di dadamu, detak jantungmu melambat, kecemasanmu berkurang, dan ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itu karena interaksi dengan kucing bisa mengaktifkan hormon penyembuhan dalam tubuh. Dan dalam level energi, jiwa kamu dan jiwa kucing saling menyatu saat itu. Jika kamu merasa disembuhkan hanya dengan menyentuh mereka, itu tanda bahwa kamu punya ikatan spiritual alami dengan mereka. 5. Kucing pernah menatapmu lama sebelum hal penting terjadi. Tatapan kucing kadang misterius, tapi beberapa orang melaporkan kejadian aneh. Kucing menatap mereka dalam-dalam malam itu. Tatapan lama, tanpa gerak, seolah mengirim pesan. Dan keesokan harinya, mereka mendapat mimpi penting. Atau terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Itu bukan halusinasi. Kucing bisa menjadi medium antara dunia gaib dan bawah sadar manusia. Tatapan mereka bisa membuka pintu antara kamu dan alam semesta. Dan jika kamu peka, kamu akan tahu mereka sedang menyampaikan sesuatu. Jika kamu mengalami satu atau lebih tanda ini, maka sangat mungkin kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa terpilih. Mereka yang hatinya masih lembut di dunia yang keras. Mereka yang spiritualitasnya hidup meski tanpa ritual ribet. Dan mereka yang memiliki perjanjian tak kasat mata dengan makhluk pelindung seperti kucing. Karena hubunganmu dengan mereka bukan hanya tentang makanan dan mainan, tapi tentang energi, penyembuhan, dan tugas jiwa. Dan ingatlah, kucing tidak memilih manusia sembarangan. Jika mereka mendekat padamu, itu karena mereka tahu jiwamu bisa dipercaya. Pesan spiritual dari Tuhan lewat kucing. Sering kali kita berdoa dalam diam. Di antara air mata dan keheningan malam, kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau mendengarku? Tuhan, berikan aku satu tanda saja. Tuhan, aku lelah, tolong beri aku kekuatan. Dan kita menunggu, berharap akan muncul cahaya dari langit, suara dari langit-langit kamar, atau keajaiban yang memukau. Tapi tahukah kamu, Tuhan tidak selalu menjawab dengan suara keras. Kadang, jawabannya datang dalam bentuk yang paling sederhana, paling lembut, paling tak terduga, seekor kucing yang tiba-tiba duduk di dekatmu. Dia tidak membawa pesan tertulis, tidak bersuara lantang, tapi ia datang di saat yang paling kamu butuhkan. Saat kamu hampir menyerah, saat kamu merasa semua orang menjauh, saat kamu berpikir, mungkin aku sudah tak layak disayangi. Tiba-tiba, kucing itu datang, duduk, menatap, diam, dan tanpa kata, ia mengisi kekosongan itu. Itulah jawabannya. Tuhan memang tidak turun langsung memelukmu, tapi Dia mengutus makhluk kecil yang bisa menjangkau hatimu dengan cara yang manusia pun tak mampu. Dia tahu kamu tidak butuh banyak ceramah, tidak butuh banyak nasihat. Kamu hanya butuh kehadiran dan kehangatan. Dan dalam wujud kucing, Tuhan menyampaikan pesannya. Aku melihatmu, aku masih menyayangimu. Kamu tidak sendirian. Jangan remehkan cara Tuhan menyentuhmu. Kita sering menganggap hal besar sebagai bukti cinta Tuhan. Kesuksesan, uang, pujian. Tapi dalam perjalanan spiritual, Tuhan justru paling sering hadir dalam yang kecil dan tak terduga. Seekor kucing yang mengeong di pintu rumahmu saat hujan deras adalah pesan bahwa kamu masih punya hati yang hidup, bahwa kamu masih bisa peduli, dan bahwa semesta masih percaya. Kamu layak dijaga. Kucing, simbol kasih tanpa syarat. Mereka tidak peduli siapa kamu, berapa uangmu, apa agamamu, atau bagaimana masa lalumu. Kucing datang karena jiwamu memanggil mereka. Dan jika mereka menjawab, berarti kamu masih diselimuti cahaya ilahi, walau kamu sendiri belum menyadarinya. Mereka hadir untuk membungkus luka batinmu, menjadi pengingat bahwa kasih Tuhan masih mengalir, menjadi alarm spiritual
bahwa kamu masih berarti. Meski dunia seolah lupa, pesan terakhir lewat tatapan seekor kucing. Jangan abaikan tatapan panjang seekor kucing yang diam menatapmu dari jauh. Itu bisa jadi bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi tanda bahwa kamu sedang diperhatikan oleh dimensi yang lebih tinggi. Karena dalam banyak kepercayaan spiritual, kucing adalah pembawa pesan dari malaikat, roh penjaga, dan bahkan dari Tuhan sendiri. Dan jika hari ini kamu merasa gelisah, kosong, atau hampa, lalu seekor kucing mendekat, jangan tolak dia, jangan abaikan dia. Dengarkan kehadirannya, karena mungkin itulah jawaban dari doa yang telah lama kamu panjatkan. Jadi, jika hari ini, entah pagi atau senja, ada seekor kucing yang mendekatimu, diam-diam duduk di dekat kakimu, atau hanya menatapmu dari kejauhan, jangan buru-buru mengusirnya. Jangan anggap itu gangguan. Jangan katakan, cuma kucing. Duduklah sebentar, tenangkan dirimu, dan dengarkan getaran hatimu. Mungkin ada pesan halus yang sedang dititipkan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat tatapan, keheningan, dan kehadiran. Karena jiwa-jiwa terpilih seperti kamu, punya hubungan yang lebih dalam pada dimensi yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan kucing adalah salah satu makhluk yang mampu menjembatani dunia itu. Mereka hadir bukan kebetulan. Mereka tahu kapan kamu sedang rapuh. Mereka tahu saat jiwamu butuh pelukan, meski ragamu tetap diam. Peluklah kehadiran mereka. Rawat mereka dengan kasih. Berbicaralah dengan jiwa, bukan sekadar suara. Karena bisa jadi, kucing itu bukan sekadar hewan peliharaan, tapi penjaga doa-doamu, penjawab sunyi dari langit, atau bahkan malaikat yang turun dalam bentuk bulu dan bisu. Dan kamu adalah jiwa terpilih yang cukup sadar untuk mengenali keajaiban itu saat dunia lain mengabaikannya. Maka hari ini, bersyukurlah, karena Tuhan masih menjagamu dengan cara yang paling lembut dan paling mengejutkan. Jika kamu menyukai narasi ini dan merasa tersentuh, jangan lupa sebarkan kebaikannya. Mungkin di luar sana, ada jiwa lain yang sedang menanti pesan dari kucing kecil yang dikirim langit. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang diucapkan membawa berkah bagi hidupmu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.